Pemirsa, puluhan kerangka manusia ditemukan di sebuah kuburan massal dan diduga korban kekejaman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Iya, pemirsa, informasinya akan kami sajikan. Ya, kami mohon maaf, kita akan lihat informasi mengenai kebakaran, pemirsa. Kebakaran yang melanda 5 kontrakan di Matraman kemarin ini disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Dan dalam beberapa kejadian, korsleting memang sering dituding menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran. Padahal jika terjadi korsleting, sekring atau MCB seharusnya akan langsung memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan agar instalasi listrik di rumah tetap aman dan tidak memicu terjadinya kebakaran saat terjadi korsleting? Berikut informasinya. Kebakaran akibat arus pendek listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia, terlebih di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat dalam mencegahnya. Tahukah Anda bahwa instalasi listrik di dalam rumah merupakan tanggung jawab pemilik rumah? PLN hanya berwenang sampai kWh meter pelanggan. Selain itu, PLN juga akan memasang alat pengaman pada kWh meter, sehingga jika terjadi arus pendek atau korsleting listrik, maka listrik di rumah tersebut akan padam. Namun, ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korsleting listrik. Ini akibat jika kWh meter atau sekring diotak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB atau miniatur circuit breaker yang ada di kWh meter diganjal atau di bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN. Tentunya tindakan ini sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Pertama, jangan otak-atik meter listrik sendiri. Jika ada kendala, dapat langsung menghubungi kontak center PLN di 123. Kedua, cek instalasi arus listrik, maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel, serahkan kepada instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Ketiga, cek steker di rumah Anda. Jika terdapat warna kehitaman di sekitarnya, sebaiknya segera diganti. Serta jangan menumpuk steker secara berlebihan, karena akan menimbulkan panas berlebih dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Keempat, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah, padahal kualitasnya rendah. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Dodi Pangaribuan mengingatkan tentang adanya sertifikat layak operasi atau SLO yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknis sebagai jaminan aspek keamanan kelistrikan bagi konsumen. Untuk memastikan bahwa jaringan listrik di rumah kita aman adalah melakukan SLO ulang. Ya, kenapa ini penting? Yang pertama tentu kalau sudah 10 tahun ya, ini kan jaringan kita juga pertama nggak tahu kondisinya, mungkin ada yang sambungannya mulai kendor, ada juga kalau di atas plafon itu digigit tikus barangkali gitu ya. Termasuk yang paling umum adalah naiknya kebutuhan atau beban. Listrik memang telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari. Dengan kita memperhatikan dan menjaga dengan baik instalasi listrik di rumah, tentunya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Muhammad Pramudita, CNN Indonesia.